Di sini adalah sebuah pintu air yang terletak di Sungai Mekong, Vietnam. Arus kapal barang yang lalu lalang tidak berkurang. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi di pintu air ini. Beberapa kecelakaan perairan sering kali terjadi. Hari ini mari kita lihat bersama-sama. Ini adalah sebuah perahu kayu. Karena kesalahan awak perahu, saat perahu belum masuk ke pintu air, terbawa arus kuat sehingga kehilangan arah. Akhirnya perahu terjebak melintang di pintu air, yang akhirnya sepenuhnya menyumbat bagian atas pintu air. Karena pada saat ini arus air sangat deras, perahu terjepit kuat oleh arus di pintu air. Hampir tidak ada cara untuk mengeluarkan perahu dengan lancar. Satu-satunya cara adalah perahu ini cukup keras untuk bertahan sampai arus di hulu mengecil. Namun pada saat itu, tubuh perahu kayu pada akhirnya tidak dapat menahan benturan arus, terbawa sepenuhnya ke dalam pintu air. Ketika kamera beralih, tadi masih terlihat perahu yang terikat dengan baik. Sekarang sudah berubah menjadi segunung kayu. Kekuatan ini terlalu besar. Namun, perahu kecil juga bisa mengalami kesalahan. Kapal besar dengan bobot 100 ton juga bisa mengalami hal yang sama. Sebuah kapal pengangkut lumpur yang penuh, tidak tahu apa penyebabnya, juga terjebak di pintu air banjir. Apakah kapten kapal melihat bahwa arus di pintu air ini terlalu deras? Setiap kali dia tidak bisa melaluinya, dia nekat melakukan usaha terakhir yang berisiko, langsung membentur pintu air ini. Tapi ternyata, akhirnya dia tetap tidak bisa melaluinya. Dia juga kehilangan satu kapal muatan. Jika kapten kapal sebelumnya memang tidak sengaja membenturkan pintu air, maka yang satu ini pasti sengaja. Dia pasti ingin memperbesar celah pintu air, agar lebih mudah untuk melintas di kemudian hari. Kapal ini sangat langsung tanpa melambat sama sekali, membentur pintu air, seketika menakut-nakuti penonton di tepi pantai. Kamu bilang itu tidak sengaja. Saya bahkan tidak percaya. Di depan kapal ada seseorang, dan ada juga yang mengemudikan kapal. Apakah kapal ini terlalu tinggi, sehingga tidak bisa melihat jalur pintu air? Namun, syukurlah, kapal ini terbuat dari seng. Ditambah lagi tidak ada muatan. Jika terlambat, mungkin benar-benar akan merusak pintu air. Selanjutnya izinkan saya menunjukkan yang lebih konyol. Kamu pikir kapal ini goyang karena kurang tenaga, sehingga bergetar di angin? Itu salah. Sebenarnya kapal ini adalah kapal tunda, atau bisa dibilang ia berfungsi sebagai kapal tunda. Dan yang besar di belakang itu adalah kapal yang ditarik. Jika anakmu suatu hari bertanya apa itu kulit kering seperti pohon, kamu bisa tunjukkan video ini padanya. Perahu kecil ini tidak hanya gagal menarik kapal besar ke atas, namun akhirnya justru terseret turun oleh kapal besar. Ditambah dengan arus air yang deras di sini, perahu ini dengan cepat miring. Orang-orang di atas kapal juga mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Coba kalian bicarakan, kecelakaan ini seharusnya menjadi tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab perahu kecil atau kapal besar? Akhirnya perahu kecil itu benar-benar menghilang dari pandangan kita. Usaha yang tidak sepadan ini langsung membuat perahu jadi tidak layak lagi. Tidak layak lagi.